Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Topan di channel Ngobrol Mistis. Di episode kali ini, saya akan menceritakan kepada kalian tentang kisah nyata yang dialami seseorang yang belum lama ini ia alami. Ceritanya seperti apa? Kalian tonton sampai selesai video ini. Dan jangan lupa saya ingatkan kepada kalian bahwa jangan pernah tonton video ini sendirian, karena bisa jadi sosok yang sedang saya ceritakan hadir di samping kalian. Kisah kali ini adalah tentang misteri kematian wanita yang gantung diri, teman-teman. Ceritanya dimulai dari malam itu sekitar pukul 2:30 dini hari. Bude Ima masih saja sibuk di dapurnya memasak untuk persiapan berdagang besok pagi. Bude Ima adalah seorang pedagang nasi uduk. Seperti biasanya, Bude Ima selalu memasak nasi uduk dan perlengkapan lainnya saat malam hari, karena pada saat pagi hari beliau sudah harus membuka kedai nasi uduknya. Tok tok tok, terdengar suara pintu keluar dari rumah. Sejenak ia terdiam sambil memperhatikan suara ketukan itu. Dalam benaknya bertanya-tanya, siapa malam-malam begini yang mengetuk pintu rumahnya? Perlahan, Bude Ima mengintip dari tirai jendela. Terlihat seorang wanita yang sedang berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Dengan penuh rasa penasaran, ia memperhatikan wanita itu. Siapa wanita yang malam-malam ingin bertamu ke rumahnya? Dia pun mencoba memberanikan diri membuka pintu rumahnya. Ia pun terkejut setelah mengetahui ternyata wanita yang berdiri di depan pintu rumahnya tidak lain adalah Rina. Bude Imah dan Rina tinggal bertetanggaan. Mereka sudah lama saling mengenal baik satu sama lain. Bahkan Rina sudah dianggap seperti anaknya sendiri oleh Bude Imah, dikarenakan ayah ibu Rina sudah lama meninggal dunia. Apa yang membuat Rina datang malam-malam begini? Bude Imah pun mempersilahkan Rina untuk masuk ke dalam rumahnya. Sebenarnya Bude Imah sudah merasakan hal yang janggal pada saat itu, karena tidak biasanya Rina datang ke rumah larut malam seperti ini. Tapi beliau seolah tak menghiraukannya. Bude Imah bertanya, "Kamu kenapa tumben datang ke sini malam-malam? Kamu sakit, Rin? Muka kamu pucat banget." Rina menjawab. Ia hanya menganggukkan kepalanya, dan dari kelopak matanya terlihat butiran halus mengalir deras membasahi wajahnya yang tampak sendu. Bude Imah bertanya lagi, "Kamu kenapa, Rin? Cerita sama Bude." Untuk kesekian kalinya, Rina tidak menjawab. Rina hanya diam seribu bahasa. Perlahan tangisan Rina pecah. Ia pun memalingkan wajahnya ke arah Bude Imah dan langsung memeluk tubuhnya. Kesedihan yang mendalam begitu terasa pada saat itu. Rasa haru bercampur rasa penasaran berkecambuk di benak Bude Imah. Beliau merasa sedih melihat seorang wanita yang sudah ia anggap seperti anaknya menangis di hadapannya.
Entah apa yang terjadi dengan Rina, Bude Rina. Tak terasa sudah menjelang waktu subuh. Bude Ima segera pergi ke arah belakang rumah untuk mengambil air wudhu. Saat beliau kembali ke ruang tamu, ternyata Rina sudah tidak ada. Beliau merasa heran karena tidak biasanya Rina pergi tanpa berpamitan. Di saat Bude Ima sedang merela, tiba-tiba Pak Somad, suami Bude Ima, terbangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Sepulang dari masjid, Pak Somad bercerita kepada Bude Ima. Sepulang dari masjid, Pak Somad bercerita pada Bude Ima bahwa ada berita yang sangat mengejutkan. Rina ditemukan tewas di kamar rumahnya dengan kondisi leher tergantung. Memang sudah sekitar 1 minggu belakangan Rina tak terlihat. Semula mereka mengira Rina sedang pergi ke tempat saudaranya di kampung. Namun menurut Pak Kardi, tetangga Rina yang rumahnya bersebelahan, beliau seperti mencium bau busuk dari dalam rumah Rina. Pak Kardi pun melaporkan ke Pak RT. Hingga akhirnya Pak RT beserta warga mendobrak pintu rumah Rina dan mereka pun terkejut dengan apa yang terjadi. Rina ditemukan tewas tergantung di kamarnya. Mendengar cerita dari Pak Somad, Bude Imah pun tersentak kaget, seakan tidak percaya dengan semua yang diceritakan padanya. Wajahnya berubah pucat, tubuhnya lemas, seakan tak bertenaga. Dalam hatinya bertanya-tanya, lantas siapa yang datang ke rumah tadi? Keheranan bercampur kesedihan yang dirasakan oleh Bude Imah saat itu, hingga akhirnya beliau terkulai lemas, jatuh dan pingsan. Pada pagi harinya, Bude Imah sudah mulai siuman. Beliau masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Terdengar suara siren ambulan yang hendak membawa jenazah Rina untuk dimakamkan. Bude Imah pun segera bangkit dari tempat tidurnya, langsung menuju rumah yang memang tidak jauh dari rumahnya. Beliau langsung menghampiri jenazah Rina yang sudah terbujur kaku. Tampak jelas kesedihan yang dirasakan Bude Imah. Dari 2 kelopak matanya, tampak butiran halus menetes di wajahnya yang sudah mulai tampak tua itu, bagaikan tersambar petir di siang hari. Hancur hatinya melihat wanita yang sudah ia anggap seperti anaknya sendiri, terbaring, terbujur, tak bernyawa. Beliau masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Beliau kembali teringat kejadian seminggu lalu saat Rina menghampiri dirinya ketika sedang berdagang nasi uduk. Rina menceritakan bahwa ia sedang berbadan 2. Ia bingung harus bagaimana. Di satu sisi, ia merasa malu dikarenakan hamil di luar nikah dan pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Ditambah lagi, dengan 2 orang tuanya justru malah menyarankan untuk menggugur kandungannya. Tapi di sisi lain, ia ingin mempertahankan kandungannya dan tidak mau menggugurkannya. Dari cerita ini bisa kita ambil pelajaran, teman-teman. Apa yang telah kita perbuat, kita harus mempertanggungjawabkannya.
tanpa harus kita berlari dari akibat dari masalah tersebut. Saya berpesan kepada kalian, janganlah pernah kalian berputus asa, dan yakinlah bahwa Sang Pencipta akan selalu melindungi kita. Sekian dulu teman-teman di episode kali ini. Kalau kalian punya pengalaman mistis, pengalaman horor, dan ingin dibagikan kepada kita, silakan kirim email. Nanti emailnya saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa.